Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Reski Gasani dengan NIM 13012223313 dengan rekan saya. Saya Alisa Natasabila dengan NIM 13012230026. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar teori bahasa dan automata yang telah kami kerjakan. Jadi untuk tugas besarnya sendiri itu kami disuruh membuat sebuah parser sederhana untuk memeriksa kevalidan struktur kalimat berbahasa Indonesia. Struktur kalimat yang dikenali adalah kalimat berita aktif dengan struktur SPOK, SPK, SPO, dan juga SP. Adapun jenis subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dikenali masing-masing kami tentukan dengan jumlah kata masing-masing kelompoknya itu sebanyak 5. Pertama-tama, di sini kami membuat finite automata untuk kelompok subjek, di mana kami mendefinisikan kata-kata saya, kami, mereka, dia, dan kita sebagai anggota dari kelompok subjek. Berikut adalah finite automatanya. Selanjutnya, di sini ada finite automata untuk kelompok predikat, di mana kata-kata yang tergolong predikat kami definisikan, yaitu membaca, makan, menulis, melihat, dan bermain. Berikut adalah finite automata yang telah kami buat. Selanjutnya, ada finite automata untuk objek. Di sini kami memilih kata-kata ayam, jurnal, bekel, buku, dan lukisan sebagai eh, kelompok objek. Berikut ini finite automata untuk kelompok objek. Selanjutnya ada finite automata untuk kelompok keterangan yang dimana anggota kata-katanya adalah sekarang, kemarin, lusa, nanti, dan bersama. Berikut adalah finite automata yang telah kami buat untuk kelompok keterangan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi finite automata di codingan kami. Untuk pertama-tama, di sini transition K sebagai definisi finite automata untuk kelompok keterangan. Sampai sini, lalu ada definisi finite automata untuk kelompok objek. Selanjutnya ada transition P untuk kelompok predikat. Selanjutnya ada transition S untuk finite automata untuk kelompok subjek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Kansa. Kemudian untuk konteks free grammar, di mana kami mendeskripsikan struktur ke dalam kalimat, yaitu SPOK atau SPK atau SPO atau SP. Untuk subjek ada saya atau kami atau mereka atau dia atau kita. Untuk predikat membaca atau melihat atau makan atau menulis atau bermain. Untuk objek ayam atau jurnal atau bekel atau lukisan atau buku. Dan untuk keterangan ada sekarang atau kemarin atau nanti atau lusa atau bersama. Kemudian berikut ini adalah penjelasan kode dan demo program yang telah kami buat. Di mana kami mengimpor Tkinter untuk membuat GUI dan message box untuk menampilkan message valid atau invalid. Setelah itu ada kelas finite automata untuk mendefinisikan finite automata yang dapat mengenali kata-kata berdasarkan transisi dan final state. Setelah itu, seperti yang rekan saya telah sampaikan sebelumnya, di bawah ini adalah definisi dari FA setiap kelompok. Kemudian ada function recognize token yang berguna untuk menentukan kata tersebut termasuk dalam kelompok apa menggunakan FA yang sudah kami tentukan. Lalu ada beberapa function di mana PDA yaitu tumpukan stack yang digunakan untuk memeriksa urutan kata dalam kalimat sesuai dengan pola dan
dengan melacak transisi state-nya. Kemudian pop untuk menghapus elemen dari PDA, dan push yaitu untuk menambahkan elemen ke dalam PDA. Ada top untuk mengembalikan elemen teratas, dan ada function ISS, ISP, ISO, ISK yang digunakan untuk memeriksa kata tersebut masuk ke dalam kelompok yang mana. Kemudian fungsi IS pattern yaitu implementasi PDA dan parser, di mana kami memeriksa kalimat yang dimasukkan apakah sesuai pola atau tidak dengan diawali dengan push crash ke dalam stack PDA yang kosong, kemudian $ untuk penanda sebagai pengecekan. Lalu kami melakukan iterasi untuk mengecek setiap kata dalam kalimat yang dimasukkan. Jika suatu kata tersebut terdeteksi subjek, maka pop $ dari stack, kemudian push S ke dalam PDA. Setelah itu, apabila terdeteksi predikat, maka pop S dari PDA, lalu tambahkan atau push P ke dalam PDA. Namun, jika terdeteksi sebagai objek, maka pop P setelah itu push O ke dalam stack. Terakhir, jika terdeteksi sebagai keterangan, maka pop P atau O dari PDA dan menambahkan atau push K ke dalam stack PDA. Setelah iterasi kami selesai, apabila elemen teratasnya P, O, atau K, maka elemen tersebut akan dihapus atau di-pop dari stack PDA dan mengembalikan true apabila top dari stack PDA tersebut adalah crash, yang mana artinya PDA tersebut adalah PDA yang mengosongkan stack dan pola kalimat yang dimasukkan adalah pola kalimat yang valid. Kemudian function check sentence digunakan untuk mengecek kalimat yang dimasukkan apakah valid atau invalid sesuai dengan parser. Dan terakhir adalah GUI, codingan GUI untuk program kami. Kemudian kami akan mencoba mendemokan program kami. Yang pertama, kami akan membentuk kalimat SPOK, yaitu saya membaca jurnal kemarin. Kemudian hasilnya valid yang menandakan kalimat tersebut masuk ke dalam struktur. Setelah itu, kami akan mencoba SPK. Kami melihat kami melihat kemarin tertera valid juga. Kemudian SPO, mereka makan ayam, valid juga. Dan terakhir SP, saya bermain, valid. Kemudian kami akan mencoba untuk yang invalid. Misal, membaca lukisan. Invalid karena tidak ada subjek. Kemudian kami akan mencoba objek saja, yaitu buku. Invalid juga. Oke. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.